Nah, oke, hari ini kita mau memperbaiki sebuah mesin cuci front loading dengan merek Daewoo, kapasitas 7 kg dengan model DWD M8741. Nah, ini kondisinya ketika spin suaranya kasar, ketika kita putar manual suaranya seperti ini ya. Nah, untuk proses pembongkaran dari awal sampai dengan tabung ini terbongkar sudah pernah kita bahas di video sebelumnya. Buat kalian yang belum mengikuti, kalian bisa cek di video kami sebelumnya. Nah, kita awali untuk proses pembongkaran itu dari tabung sini. Jadi ketika tabung sudah kita keluarkan seperti ini, kita harus lepaskan puli ini dengan menggunakan kunci 13. Saya gunakan kunci shock 13, kalian putar, kemudian kalian angkat bautnya, kemudian kalian lepaskan pulinya seperti ini. Nah, di bagian luar ini sudah terlihat, ini bearing yang akan kita ganti. Jadi bearingnya di sini ada dua, bearing luar dan bearing dalam. Jadi yang penyebab suara kasar itu disebabkan karena bearing ini. Jadi ketika mencuci memang dia tidak terlalu berisik, tidak terlalu kasar ya. Tapi ketika putaran tinggi atau spin, nah itu suaranya seperti di awal video tadi. Nah, kalian lepaskan semua baut yang ada di sini, ada 12 baut dengan kunci 8. Setelah kalian lepaskan, kalian angkat tabungnya. Jadi diangkat seperti ini saja. Kalau tidak bisa, kalian bisa congkel. Nah, ini tabung dalamnya, ini sudah kita bersihkan. Kemarin juga kita sudah bahas bagaimana proses pembongkarannya. Nah, untuk mengangkatnya tinggal kita angkat saja seperti ini. Karena pulinya tadi sudah kita lepaskan ya. Nah, ini sudah bersih, sudah kita bersihkan kemarin. Nah, ada satu buah bearing lagi di bagian dalam. Nah, posisinya tabungnya itu seperti ini. Nah, di bagian sini ada seal 1, bentuknya karet ya, ini seal. Kemudian di dalamnya itu ada bearing satu lagi ya, bearing. Nah, ini bearing luar dan satu lagi itu bearing dalam. Kita harus ganti dua-duanya. Jadi kalau kalian mengganti bearing ini, bearing ganti dua-duanya ya. Untuk melepaskannya kalian bisa ketok dari luar, terserah mau dalam dulu atau luar dulu. Kalian ketok sampai dia keluar. Kalau punya tracker kecil lebih baik di tracker, tapi tracker saya kebetulan ini sangat besar jadi tidak bisa masuk di bagian tengahnya ini. Nah, kalian bisa lakukan di kedua sisinya. Nah, ini kebetulan sudah saya keluarkan. Ini dua buah bearing dan satu buah seal. Nah, ini sudah kita keluarkan semuanya. Setelah kalian keluarkan, kalian bersihkan terlebih dahulu. Nah, oke, ini untuk bearingnya sudah kita keluarkan. Untuk bearing dalam itu ukurannya lebih besar sedikit. Kemudian di bearing luar itu lebih kecil sedikit. Nah, ini bearingnya sudah kita keluarkan dan juga sealnya juga sudah kita keluarkan. Nah, oke, ini saya kebetulan sudah belikan seal yang baru. Jadi seal ini ukurannya harus sama. Di sini ada ukuran 3052 kalau tidak salah. Nah, ini bisa dilihat ada kode-kode di sini. 305210 ya. Nah, ini sudah saya belikan. Kemudian untuk bearingnya ini saya pakai merek SKF. SKF ini brand dari Bulgaria ya. Nah, ini Bulgaria. Ukurannya 6204 untuk bearing luar dan 6205 untuk bearing dalam. Nah, ini kita samakan. Untuk yang lama ini made in China ya. Jadi bearing yang lama itu buatan Cina. Dan kita ini pakai bearing buatan Bulgaria, SKF ya. Bisa saja pakai merek Jepang, tapi ini saya kebetulan dapatnya yang merek SKF, ini produk dari Bulgaria. Nah, seperti ini. Kemudian untuk ukurannya tadi sudah kita sebutkan ya, 6205 dan 6204. Jadi buat kalian yang punya mesin cuci yang sama, mau beli belum dibongkar, itu kalian bisa beli dulu online, itu banyak. Ukurannya 6205 dan 6204. Nah, untuk proses pemasangan diketuk-ketuk seperti ini saja. Tapi ingat, yang diketuk adalah yang sisi luar, jangan sisi tengah ya. Jadi yang diketuk itu sisi luar sambil kalian putar-putar seperti ini, pelan-pelan.
sampai dia masuk ya. Jadi yang diketuk itu sisi bearing bagian luar, bukan yang di dalam. Kalau yang di dalam kalian ketuk, dia akan rusak dan error lagi. Nah ini sudah masuk. Kemudian ini sudah masuk, kalian bisa tengok dari belakang juga. Kemudian di bagian atas ini kita akan pasang seal. Nah untuk pemasangan seal seperti ini. Nah untuk pemasangan seal itu cukup mudah, kalian tinggal masukkan saja kemudian diketuk pelan-pelan. Nah ini saya gunakan alat bantu tang, jadi jangan keras-keras ya, karena ini nanti kalau keras-keras bisa saja rusak. Nah kalian pelan-pelan saja masukkan dan pastikan ini sealnya rata dengan bagian dalam tabung ya. Jadi dia tidak boleh terlalu tinggi karena nanti bisa saja dia bergesek ya. Nah ini pelan-pelan kita ketuk seperti ini. Nah setelah kira-kira rata dengan bagian dalamnya, ini kita lap sedikit. Nah kemudian kita akan pasang bearing yang bagian luar ya. Nah untuk bearing bagian luar itu caranya juga sama. Jadi kita masukkan dulu, kemudian kita ketuk-ketuk pakai palu pelan-pelan saja. Ingat yang diketuk adalah sisi luar dari bearing ya. Kita bisa gunakan bearing yang lama untuk supaya tidak rusak untuk bearing yang baru. Nah di sini kan saya ketuknya dari sisi luar ya. Jadi yang diketuk itu sisi luar dari bearing. Tujuannya apa? Tujuannya supaya bearing yang kita pasang itu tidak rusak. Nah ini kita ketuk-ketuk sampai dia masuk dan ini sudah rata dengan sisi dalam dari tabung. Nah ini sudah bisa kita pasang drumnya. Nah untuk proses pemasangan ini juga sangat mudah. Kalian tinggal masukkan saja as bagian tengah ke dalam lubang bearing ini. Ya pelan-pelan saja kita paskan di bagian tengah. Nah ini sudah masuk ya, kita putar sedikit. Nah kemudian kita balikkan seperti ini. Nah ini sudah masuk dia, kita putar juga sudah bisa. Nah seperti ini ya. Selanjutnya kita pasang untuk pulinya, puli bagian atas ini yang memegang as dengan tabungnya ini. Nah oke, kita pasang pulinya. Nah ini kita masukkan dulu bautnya, kemudian kita kencangkan dengan menggunakan kunci shock 13 ya, sampai tidak usah terlalu kuat, yang penting kita rasa-rasa saja ya. Nah ini sudah kuat ya, sudah, jangan dipaksa, nanti takutnya merusak komponen yang lain. Nah ini sudah masuk, jadi pulinya sudah masuk, kita coba putar jika sudah aman. Selanjutnya kita pasang tabungnya. Nah kita tinggal pasang tabung bagian atas. Nah oke, setelah tabung kita pasang, selanjutnya kita pasang karet ini ya, karet untuk penahan air ya. Untuk proses pemasangannya, kalian perhatikan di sini ada tanda segitiga, ini harus ketemu tanda segitiga pada bagian tabung ya. Jadi ini jangan sampai terbalik, karena di bagian bawah ini ada lubang pembuangan air ya. Jadi air-air yang tertampung di sini itu akan otomatis mengalir ke bawah dan masuk ke dalam lubang ini. Jadi tanda segitiga pada karet itu harus ketemu tanda segitiga pada bagian tabung. Awas jangan sampai terbalik ya. Setelah itu kalian pasang kawatnya, pengikatnya, dan ini tabung sudah bisa kita pasang di bagian mesinnya. Nah selanjutnya kita masukkan ke dalam bodi mesin dan kita gantungkan. Nah selanjutnya kita pasang shock absorber di bagian bawah, sekaligus nanti kita pasang untuk penguncinya. Nah langkah selanjutnya kalian tinggal pasang soket-soketnya, kemudian pasang modulnya, lalu kita akan coba tes. Dan ini hasilnya setelah kita tes run. Nah tidak terlalu berisik seperti di awal video ya. Bagaimana proses penggantiannya, cukup mudah bukan? Semoga menginspirasi, selamat mencoba dan semoga sukses.